swasta. Peserta pada saat itu 748 orang dan hari itu kita dapatkan omset 63 juta rupiah. Nah ini bukan kehebatan tapi ini adalah kemurahan Tuhan ya. Kita akan ngumpas tuntas apa yang kami lakukan sehingga kami bisa mendapatkan angka yang gitu ya. Kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama adalah ciptakan sesuatu yang unik pada saat kita melakukan event. Contoh ya, karena ini temanya adalah pagelaran seni, maka saya menggandeng mana ya yang bisa membuat orang itu merasa tertarik, ya kan? Ciptakan sesuatu yang unik sehingga orang itu merasa tertarik untuk ke stand-nya kita, untuk ke booth-nya kita. Dan ini adalah salah satu cara supaya orang itu nggak pergi, ya kan? Biasanya kalau kita buka booth ya atau ngisi event, ya dia kan setelah event itu orang akan kabur. Yuk nak pulang, udah capek pulang. Ini adik nggak ada yang jaga gitu kan ya. Nah pada saat itu kalau di Femstiat ya, mereka mau loh ngantri. Oh ya, maaf mundurin ya, mundurin. Nah ini mana coba dimundurin, minta tolong dimundurin. Nah ini, oke, nah ini. Kalau di Fem perhatikan, ya, mereka mau loh ngantri sampai hampir lebih dari sejam untuk mendapatkan balon. Nah, pada saat mereka ngantri, itulah kita bekerja, ya kan? Anak-anak ngantri, orang tuanya itu kita prospek, kita deketin, kita ceritakan tentang produknya kita, berikan tester, ya kan? Terus kita ceritain produknya kita dan sebagainya macam. Nah, ciptakan hal yang unik tapi sesuai dengan tema event. Misalnya kita masuk dalam company ya, kita akan gandeng muak, ya kan, untuk bawakan tentang daily makeup. Nah, ini salah satu contoh, oke? Nah, berikutnya yang saya lakukan adalah kadang-kadang ya, saya sering mendapatkan bahwa kita tidak dikasih waktu untuk melakukan presentasi pada saat acara. Benar nggak? Nggak boleh. Ceng nggak boleh lakukan presentasi pada saat acara. Nggak enak Ceng, karena ini sekolah. Benar? Nah, maka pada saat itu saya akan nego ke ketua panitianya. Boleh nggak ya, saya dikasih waktu untuk memutar video edukasi singkat tentang makanan sehat anak-anak, ya kan? Maka saya masuk ke video-video yang sesuai dengan tema anak-anak, ya kan? Nah, saya masuk tentang gummy, gimana anak-anak seneng ya dengan makanan yang manis, kenyal, enak kan? Kita masuk bahwa HDI itu punya makanan yang sehat, cemilan yang sehat untuk anak-anak, ya. Nah, setelah itu kita nego sama MC-nya. Bu, boleh nggak di perubahan sesi kita dikasih waktu atau ibu boleh nggak mengingatkan kepada para orang tua murid untuk menceritakan di depan itu ada booth-nya HDI loh. Dan yang sering saya lakukan adalah saya selalu melakukan video unboxing produk support yang diberikan sama perusahaan. Jadi pada saat saya video, saya langsung produk dan expirednya. Ini saya memberikan kesan bahwa produk yang kita berikan produk support yang diberikan sama perusahaan ke kita adalah produk-produk yang masih sangat layak untuk dikonsumsi. Nah, itu yang menjadi nilai plusnya. Kadang-kadang kita lupa ya. Nah, ini bisa dilakukan untuk mendongkrak penjualannya kita, ya kan? Nah, pada saat itu saya mulai dengan yang kecil, contoh belanja 1 juta dapat lucky draw, dan lucky draw-nya nggak ada yang jong loh, kan mereka bisa lihat pemutaran videonya kan. Nah itu mereka merasa bahwa gila ya, gue belanja misalnya 1 kilo madu nih 599 tapi dapat gummy 100-an, kan lumayan kan ya. Nah itu yang membuat mereka merasa bahwa aku harus belanja ini, harus gitu kan, kalau nggak sayang kan. Nah itu, nah ini adalah hal yang saya lakukan. Nampaknya simple, tapi itu mempunyai sangat memberikan efek yang sangat besar. Nah ini adalah tips singkat yang saya selalu tanamkan ke tim saya. Yang pertama adalah ramah, ya,
tim yang bertugas pada saat event itu harus memberikan senyuman yang tulus, menyapa, kita yang harus menyambut bola, kata Pak Faisal ya. Nah, kemudian percaya diri. Pada saat kita nggak percaya diri, kita mau menawarkan produk, energinya itu berasa loh. Benar nggak sih? Kamu mau nggak sih ditawarin prospekan yang, Bu, produk saya bagus loh Bu, tapi dalam hati ngomong, tidak ya orang ini ya. Tapi kalau kita ngomong, Bu, saya punya produk bagus tuh dari New Zealand, kadarnya cuma 17%. Bagus loh untuk anak-anak, daripada anak-anak makannya nggak jelas ya, main minuman yang manis ya, lebih baik ibu kasihkan madu kelapa. Beda kan? Nah, percaya diri ini menimbulkan satu energi yang menular ke calon pembicara kita, lawan bicara kita, sehingga kita bisa memberikan satu keyakinan, benar? Dan orang itu merasa bahwa benar ya, produknya bagus ya, dan saya harus beli, benar? Nah itu, percaya diri ini bisa dilakukan atau dimulai dengan kapan? Mempersiapkan diri. Penguasaan materi, ya penguasaan materinya harus secara produk maupun bisnis. Penguasaan materi ini kita dapat dari mana? Lakukan role play secara berkala. Oke, cari upline qualified Anda untuk role play. Kalau kami selalu setiap minggu 1 kali. Nah, pada saat role play itu banyak benefit yang terjadi. Kita ada bonding dengan tim kita, ya kan? Pada saat role play dia cerita gini-gini, terus secara nggak langsung mereka juga menceritakan, tadi aku begini loh, tadi aku begini loh. Jadi salah satu untuk menambah pengetahuan, role play itu juga menambah bondingnya kita dengan tim, sehingga kita merasa bahwa saya nggak berjuang sendiri. Ternyata pada saat saya gagal, teman-teman saya juga mengalami hal yang sama loh. Akhirnya kan ada penguatannya. Nah di situ. Jadi siapkan diri kita sehingga kita siap secara materi dan percaya diri, ya kan, pada saat melakukan prospekan di event. Nah berikutnya adalah berani untuk mencoba. Kalau saya seorang ibu rumah tangga ya, mau isi ke Dharma Wanita kan rasanya aku siapa ya? Aduh, itu ibu pejabat lagi gitu kan. Oh, serem banget ya. Hilangkan itu. Kalau saya mau mulainya dengan gini, bodo amat lah, pokoknya coba dulu. Nah gitu. Gagal atau berhasil urusan nanti. Nah, berani untuk mencoba, ya kan? Nah, berikutnya yang kita lakukan adalah mau keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman gimana? Ketemu calon prospek kan, senyum, halo Bu, gimana hari ini? Kalau dulunya aku ibu rumah tangga berasa bahwa buka aku banget ya, kok aku cengir sih di depan sih, ya aja nggak kenal gitu kan. Terus kalau aku dicuekin gimana gitu kan ya. Yang ada biasanya adalah kita kebanyakan mikir, ya kan? Padahal itu hanya sebatas pikirannya kita, ya. Nah, yang paling penting adalah mau berproses. Dulu bisa mendapatkan event sebesar itu dalam omset segitu ya. Itu bukan satu kali event. Kalau teman-teman perhatikan, saya memberikan beberapa contoh. Event kecil diulang, event sedang diulang, event lebih besar diulang lagi sampai event besar. Ini adalah proses. Nah, yang paling penting lagi adalah pada saat selesai event, biasanya kita lakukan apa? Yuk kelas-kelas, pulang-pulang yuk, pulang, bener? Nah, kita lupa mengevaluasi. Kita hari ini udah lakukan ini ya, omset segini ya. Masalah kita di mana ya? Plus minusnya di mana ya? Yang plus itu kita catat, sehingga event berikutnya plusnya kita makin bertambah, ya kan? Akhirnya terjadi closingan yang maksimal. Nah itu sedikit tips dari saya. Kemudian satu kata yang saya boleh pakai untuk penutup saya adalah gagal biasa. Biasa kan kita gagal ya, udah lakukan event nggak ada omset tuh. Tapi
takut memulai itu berbahaya. Oke, thank you dan go Diamond. Oke, Bapak Ibu semua, berikan aplaus sekali lagi untuk Ibu Filu dan Bapak Faisal.